Akhirnya ketika kita bicara kandidat legislatif maupun kandidat eksekutif dan kita merasa kenapa kualitasnya buruk segala macam, ya mereka kita juga mengalami kebangkrutan etika, ya itu memang harusnya dibangun terutama di 5 tahun pertama sekolah tuh. Nah, selanjutnya adalah jangan sampai membedakan posisi moderator dari pembicara. Saya punya Mbak Kania yang menurut saya keren banget. Ini komunitas muda yang saya nggak tahu seberapa banyak di belakangnya, tetapi ini juga termasuk yang saya desak ke Kania, ke Rocky. Jadi untuk kembali mengingatkan anak-anak muda, arah generasi salah satunya adalah mengingat kembali apa sebetulnya gagasan-gagasan para pendiri founding parents tentang Indonesia. Nah, Kak Kania ini dan kawan-kawan mempopulerkan pemikiran dari Tan Malaka tentang materialisme, dialektika, dan retorika dan logika. Kita akan tanya, untuk apa Kania ini dan kawan-kawan yang melakukan ini, dan bagaimana Kania dan kawan-kawan yang melihat situasi bangsa? Silakan. Kak Salsa, makasih. Ini pembicara perempuan satu-satunya, kalau nggak ada memang harus dibubarkan forum ini. Ini buat menuhin kuota aja katanya, biar nggak diserang sama feminis. Oke, selamat sore, siang menjelang sore ya semuanya. Halo, saya Kania. Nama lengkapnya biasanya Kania Cita aja, panggilannya Kania. Tadi komunitas yang disebutin mungkin aku mau kenalin itu dulu. Nama komunitasnya adalah Malaka Project. Sebenarnya itu media sih ya. Jadi kalau bisa dilihat di Instagramnya tuh ada malakaproject.id. Kita punya channel YouTube namanya Malaka Project. Kita baru jalan dari Oktober kemarin. Ya sekarang udah lumayan banyak ya, itu juga karena terima kasih banyak pada Mas Rocky udah berkenan kita undang podcast yang nonton 1,3 juta. Jadi subscribersnya udah 240.000 ya sekarang. Makasih loh Mas Rocky. Ya jadi sebenarnya ide namanya kenapa pakai nama Malaka gitu ya. Kalau dari kan yang membangun media ini sebenarnya ada 9 anak-anak muda lah ya dari generasi aku tuh kira-kira kelahiran 91 sampai 2001. Aku sendiri kelahiran 95. Kita bersembilan ya di situ, bisa dilihat nama-namanya. Mungkin pada tahu Jerome Pauline, ada Ferry Irwandi, ada Fathia Izati, Reality Club gitu-gitu lah ya. Pokoknya ada beberapa tokoh dari generasi ini. Kita bersembilan bikin media ini. Konsepnya adalah sebenarnya media edukasi sosial politik. Jadi isinya ada rubrik ekonomi, rubrik hukum, kayak gitu-gitulah. Dan abis itu ada podcast juga di mana kita ngundang tokoh-tokoh. Ide nama Malakanya sendiri sebenarnya karena ketika waktu itu aku ditanya kita mau bikin media pendidikan, tadinya mengerucut ke 2 nama. Kita mau pakai Dewantara atau Malaka. Terus aku bilang, I think we're definitely a Malaka gitu dibandingin Dewantara. Karena kita kayaknya Dewantara tuh lebih cocok buat kampus Merdeka ya. Tapi kalau yang kita perjuangin nih bukan yang kayak gitu, bukan yang cuman maksudnya soal bebas aja gitu ya, bebas belajar, bebas gini, bebas begitu, tapi lebih ke arah memperjuangkan pola pikir si Madilognya ini gitu. Tadi udah sempat disebut juga sama Kak Salsa. Di peluncuran medianya sendiri sebenarnya aku ada speech lumayan panjang di sana, mungkin bisa ditonton juga di YouTube-nya. Di situ aku ngomongin sih gimana sih maksudnya aku ngelihat si Madilog ini sendiri. Di cover belakangnya buku Madilog yang warna merah tuh sampulnya, aku lupa cetakan tahun berapa. Itu ada tulisannya tuh di belakangnya, bergerak dari logika mistika lewat filsafat menuju ilmu pengetahuan. Menurut aku sih itu sebenarnya inti sari dari Madilog. Jadi Tan Malaka cerita tentang gimana pola pikir logika mistika di masyarakat kita itu menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan SDM lah gitu. Mungkin tadi kalau diceritain dari sisi keburukan para elitnya atau para penyelenggara negara itu udah kenyang lah ya gitu. Maksudnya ya itu tentunya ada faktor itu, tapi ketika kita bicara misalnya tadi pembangunan ekonomi segala macam, mau nggak mau kita harus bicara kualitas SDM. Dan terlepas dari tentunya ada kesalahan dari para pembuat kebijakan dan penyelenggara negara, kita nggak bisa lari dari faktanya itu sendiri bahwa akhirnya hasilnya adalah SDM kita pola pikirnya
dibangkrutkan atau terbangkrutkan mungkin. Apa jadi efeknya gimana bahkannya kita Iya. tema kita hari ini adalah nasionalisme, solidaritas global dan arah generasi. Apa efek Madilog dan atau pemikiran Mbak Kania dan kawan-kawan Iya, di Malaka jadi- Project tentang situasi negara hari ini? Oke. Jadi kalau untuk pola pikir yang dikritisi di sini sebenarnya adalah bagaimana kita masih punya banyak cara berpikir yang belum rasional dan saintifik lah, gampangnya kayak gitu. Dan itu membuat masalah-masalah yang konkret dijawab dengan penjelasan-penjelasan yang absurd. Bahkan di dalam politik sendiri ya. Kayak politisi kita tuh masih memakai hal-hal mistika-mistika gitu buat election misalnya. Iya, oke. Itu kan sangat-sangat gak masuk akal ya. Maksudnya jelas-jelas kita bisa lihat gitu data-data elektabilitas segala macam dan survei. Tapi bahkan politisi-politisi kita sendiri masih menggunakan hal-hal seperti itu. Kemudian efeknya di masyarakat sebenarnya ya ketika kita mau melihat masalah, ya misalnya kita punya masalah bersama nih suatu kebijakan atau apapun itu. Masyarakat kita belum punya kapasitas untuk mencerna masalah itu dengan benar gitu. Jadi kalau gemoy adalah faktor utama justru karena tidak rasional tadi ya. Bisa jadi itu misalnya satu contohnya, tapi lebih apa ya, lebih generalnya lagi sebenarnya terlepas dari kandidat-kandidatnya ini ketika membicarakan masalahnya itu sendiri gitu. Misalnya kita mau membahas masalah IKN atau masalah kebijakan subsidi BBM atau apapun itu, kita masih sulit untuk menalar sebenarnya apa sih yang harus dipertimbangkan di sini kayak gitu. Jadi seringkali akhirnya diskusinya tuh nggak substantif gitu kan. Dan itu kemudian yang juga terjadi akhirnya di Pilpres kemarin. Ya kalau banyak juga yang bilang kan kayak kandidatnya yang maksudnya yang dianggap salah karena melakukan kampanye yang cheap lah gitu kan, yang tidak mendidik, yang tidak substantif dan segala macam. Tapi pada akhirnya kan demokrasi ini kan konsepnya memang pasar bebas ya. Jadi maksudnya para penjual ini mengikuti selera pasarnya gitu kan. Ada potret realitas yang mereka tangkap sebagai sebuah keuntungan untuk kemudian diimplementasikan dalam cara-cara kampanyenya. Iya itu dia makanya, dan itu kan berlaku di semua hal ya, maksudnya bukan cuma produk politik tapi juga produk-produk konsumsi lah gitu. Jadi itu yang membuat ketika masyarakat kita punya permasalahan dari sisi cara berpikir, kemampuan berpikir dan lain sebagainya, yang pendidikan dasar kita gagal untuk bangun dengan benar, akhirnya produk-produk yang terjadi jadi kacau karena kita kan hidup di dunia pasar bebas ya, baik itu dari sisi politik maupun tadi barang konsumsi. Akhirnya ketika kita bicara kandidat legislatif maupun kandidat eksekutif dan kita merasa kenapa kualitasnya buruk segala macam, ya mereka juga mengikuti demand yang ada. Jadi ketika pendidikan dasar kita gagal menghasilkan pasar yang punya kompetensi yang cukup untuk bisa menyeleksi dengan baik, untuk bisa substantif segala macam, ya akhirnya pelaku politiknya juga tidak substantif dan seperti yang dibilang misalnya tidak bermutu kampanyenya dan lain sebagainya gitu. Makanya itu kalau aku memang bergerak lebih dari sisi bagaimana membangun si SDM-nya ini gitu kan. Tapi aku juga mendukung tentunya usaha-usaha perbaikan dari sisi strukturalnya lah. Maksudnya bagaimana supaya ada kebijakan yang lebih baik dan ada pembuat kebijakan yang lebih baik juga duduk di kekuasaan. Kayak gitu. Cuman emang kalau aku personally dan gerakan-gerakan yang aku kerjain itu fokusnya lebih ke bagaimana membantu masyarakatnya sendiri improve kualitas berpikirnya itu. Oke. Gitu. Improve kualitas berpikirnya. Terakhir deh aku sebelum mungkin Mbak Kania mau menyampaikan pertanyaan terakhir dari aku adalah kualitas berpikir Malaka Project hari ini melihat apa faktor X yang membangkrutkan kita. Soalnya kita mau bangkit nih hari ini, 20 Mei memanggil kita, bangkit yuk katanya. Karena kita bangkrut gitu. Apakah justru Malaka Project jadi antitesis dengan saya? Sebetulnya kita nggak bangkrut-bangkrut amat gitu, cuman bangkrut moral doang atau gimana? Nah, alat Ya identifikasi, bangkrut juga kognitifnya juga. alat ya. deteksi itu sebetulnya yang aku pengen tanya ke Kak Kania dan teman-teman, mewakili teman-teman muda, justru karena kita ngomongin arah generasi, solidaritas dan isme nasionalis, supaya pulang dari sini kita punya agenda bersama dengan kelompok kita masing-masing. Di sini ada teman-teman mahasiswa, organisasi buruh dan teman-teman media yang bisa membantu menyebarkan apa sih sebetulnya yang seharusnya menjadi agenda gerakan ke depan,
agenda pemikiran para intelektual, agenda pembahasan di kampus begitu. Iya. Ya, kalau untuk karena tadi aku bilang problemnya di pendidikan dasarnya, ya yang harus dipikirin emang bagian pendidikan dasar ini adalah mencari fokus yang jelas gitu. Karena bagaimanapun juga kita masih miskin ya, maksudnya kalau dibandingin sama GDP-nya Finland atau Singapura gitu kan, tuh kita jauh banget kan kekayaannya. Jadi kita nggak mungkin menyelenggarakan pendidikan dasar untuk semua orang dengan luxurious gitu, maksudnya dengan semua hal kita sediain gitu, itu nggak mungkin. Jadi kita harus memilih apa yang betul-betul esensial. Dan kalau aku sendiri, misalnya aku serap dari Madilog, ya mungkin kita kembalikan ke materialisme, dialektika, logika itu ya. Jadi logika gitu kan, penalaran, mungkin sekarang masuknya ke literasi kali ya kalau di kurikulum Merdeka, literasi numerasi gitu kan, penalaran, kemudian bagian materialismenya. Nah ini nih yang bisa dibilang dilemahkan sebenarnya di eranya Mas Nadiem gitu ya, bagian materialismenya ini, yaitu bagian science gitu, bagian science dan penalaran realita lah gitu. Somehow kita menghapus semua assessment science. Kemudian waktu itu guru sejarah juga banyak yang mengangkat isu bahwa sejarah juga dilemahkan. Intinya bagian-bagian pengetahuan itu dilemahkan lah sekarang ini. Jadi lebih fokusnya cuman ke penalaran aja. Nah padahal menurut aku nggak cukup ya gitu. Jadi yang esensial itu harusnya memang penalaran betul, kemampuan membaca supaya di sosial media nggak salah paham ya kan. Terus baru masuk ke pengetahuan dasar yang penting tadi, science, termasuk juga sejarah, peradaban segala macam. Nah terus abis itu untuk bagian dialektikanya sebenarnya lebih ke di pendidikan dasar, misalnya di 5 tahun pertama itu baiknya pengasahan bagaimana cara bersosial sebetulnya gitu, etika bersosial. Ya mungkin kan di sini juga pada banyak yang protes soal etika gitu ya, kayak kita juga mengalami kebangkrutan etika, ya itu memang harusnya dibangun terutama di 5 tahun pertama sekolah tuh gitu. Jadi kelas 1 sampai kelas 5 banyak tuh harusnya urusan membangun etika ini, etika, moral, sosial, kemampuan berinteraksi sosial dan efektif dan seterusnya gitu. Nah kalau aku melihat kita mestinya bisa fokus ke situ dari sisi pendidikan dasar. Nah cuman sayangnya kan dalam diskursus pendidikan kita lebih banyak bicara dari sisi misalnya gaji gitu ya, gaji atau anggaran. Ya itu suatu hal yang penting, tapi kita harus memikirkan sebenarnya outcomes dari gaji dan anggaran itu apa. Nah selama ini sebenarnya kita belum mendapatkan outcomes yang seharusnya gitu. Jadi menurut aku kita sebagai customer itu harusnya jangan jangan happy aja naikin anggaran pendidikan terus gitu. Karena kita sebenarnya belum dapat servis yang seharusnya gitu loh. Jadi harusnya kita perjuangin dulu nih standar servisnya bakal kayak gimana. Baru kita bicara gue berani ngasih duit berapa gitu dari duit pajak. Yang selama ini terjadi itu kita cuman naikin anggarannya doang nih gitu. Anggaran pendidikan dasar, pendidikan tinggi, riset, kita mau naikin tapi kita nggak bicara soal yang di deliver tuh apa sebenarnya. Karena kenyataannya kalau dari tes literasi dasar aja kita nggak membaik dengan seharusnya gitu dari tahun ke tahun. Nah artinya anggaran itu juga tidak terjustifikasi gitu. Kita ngeluarin duit segini nih buat apa kayak gitu kan. Nah itu sih diskusi yang harus dibicarakan lebih banyak, karena aku ngerasa diskusinya selama ini hanya berputar dari sisi bagaimana kita bisa punya duit lebih banyak untuk gaji dosen yang tinggi atau gaji guru yang tinggi, atau memurahkan harga pendidikannya gitu kan, misalnya biaya UKT-nya kita turunkan segala macam. Tapi kita nggak bicara soal ketika anak-anak kuliah mereka dapat apa di kampus gitu. Sedangkan kalau kita lihat hasil dari pendidikan tinggi kita juga banyak yang nggak mencapai standar yang seharusnya dari hasil pendidikan tinggi gitu loh. Nah berarti kan bagian prosesnya ini harus dicek ya gitu. Gimana nih supaya hasilnya tuh bisa sesuai dengan yang dibutuhkan dari yang namanya pendidikan dasar ataupun pendidikan tinggi. Bukan cuman kita naikin doang anggarannya, nyubsidiin terus gitu kan, lebih banyak orang masuk ke sekolah atau kampus, tapi sebenarnya mereka nggak mendapatkan kualifikasi yang seharusnya mereka dapat dari situ. Gitu sih. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Kania. Ini hanya satu buku yang coba Kania dan kawan-kawan populerkan, tapi cara pandang Kania melihat detil perkara di negeri ini gitu ya, baik di pendidikan, apalagi tadi soal SDM gitu ya, cukup tajam gitu. Karena ada vision yang dia yang ngedrive Kania dan kawan-kawannya untuk menilai dan mendeteksi kejahatan dan apa yang sedang terjadi sebagai sebuah realitas begitu.